Selamat bertemu lagi dengan saya Adi Wirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara kerja sebuah World Wide Web. Nanti pembahasannya akan disampaikan secara mendasar, baik itu tentang definisi, cara kerja sampai kita bisa melakukan pembuatan website di internet. Jadi silahkan dicermati penjelasan saya dan kita mulai saja. Apa itu World Wide Web? Di sini yang akan saya jelaskan adalah dasar-dasar dari World Wide Web. Jadi tujuannya agar kita memahami apa dan bagaimana sebenarnya World Wide Web atau website itu terbentuk dari sisi sejarah dan pengembangannya. Nanti kita akan lanjutkan sampai ke membangun website sederhana. Nah, kita mulai dengan mengenal internet ya. Walaupun saya percaya kalian sudah tahu semua. Jadi internet itu atau singkatan dari Interconnected Computer Network itu bisa didefinisikan sebagai jaringan komputer yang tiada batas yang menjadi penghubung pengguna komputer satu dengan pengguna komputer lainnya, serta dapat berhubungan dengan komputer di sebuah wilayah ke wilayah lain di penjuru dunia, di mana dalam jaringan tersebut mempunyai berbagai macam informasi serta fasilitas layanan internet browsing ataupun surfing. Nah, berbicara tentang internet tidak akan terlepas dari TCP/IP. Apa itu TCP/IP? TCP/IP itu merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol. Sedang IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Nah, keduanya itu dijadikan satu sebab fungsi yang saling bekerja sama dengan komunikasi data. Jadi TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun lokal ya, yang terhubung ke internet. Jadi TCP/IP ini adalah protokol dasar internet ya. Nah, kemudian IP address ya atau Internet Protocol Address. Itu adalah label numerik ya yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP itu memiliki dua fungsi ya atau terdiri dari dua bagian. Jadi host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi ya atau network address ya. Jadi di sini terdiri dari dua bagian. Jadi yang disebut dengan network address dan host address ya, host address. Tuh. Jadi angka-angkanya adalah 0 sampai 255. Ini merepresentasikan bilangan heksadesimal ya dari 0 sampai F ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu sesudah itu A, B, C, D, E, F ya. Jadi 16 bit number. Nah, kalau sampai 255 itu setara dengan FF. Nah, ini adalah representasi dari network ya. Nah, terus terdiri dari 4 bagian sebenarnya yang dipisahkan dengan titik ya, yang masing-masing nilainya antara 0 sampai 255 dalam notasi desimal.
Nah, kalau network address-nya di bagian awal ya, di bagian pertama, kemudian yang bagian kedua, ketiga, dan keempatnya itu host address, ini berarti IP address kelas A. Begitu. Jadi kalau kelas B itu network address-nya merupakan dua bagian, jadi sama dengan host address yang juga dua bagian. Maka untuk kelas B. Nah, sedangkan kelas C itu network address-nya yang justru 3 bagian, sedangkan host address-nya itu terdiri hanya 1 bagian. Jadi misalnya kalau kita menggunakan network address kelas C untuk lokal, itu yang bisa dimasukkan ke dalam satu subnet ya, jaringan, itu hanya sebanyak 0 sampai 25 node atau perangkat ya. Jadi kalau misalnya kita punya komputer atau laptop yang terhubung ke jaringan ya atau perangkat lain dan jumlahnya lebih dari 253 ya atau 255 katakanlah, itu tidak akan masuk semua ke dalam satu subnet kelas C. Mungkin kita harus menggunakan kelas B ya, subnet kelas B seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian pelajari tentang IP address. Jadi intinya adalah IP address itu pengalamatan nomor ya, dalam bentuk nomor begitu. Karena jaringan internet itu dibangun di atas protokol ini ya. Nah, kemudian kita membahas tentang HTTP ya. HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah sebuah protokol yang dipergunakan untuk mengirimkan dokumen dari World Wide Web. HTTP sendiri merupakan protokol yang digunakan untuk komunikasi data dalam dunia internet, yang mana HTTP digunakan untuk distribusi sistem informasi, hypermedia. Intinya HTTP menetapkan bagaimana pesan diformat dan ditransmisikan seperti apa respon dari browser. Itu. Nah, cara kerjanya seperti apa? Ketika Anda mengakses sebuah website, tanpa Anda sadari, Anda telah mengakses HTTP, ya, menggunakan aplikasi browser gitu. Nah, HTTP merupakan komponen website yang mengatur pertukaran data yang terjadi di dalam internet. Jadi, protokol yang berjalan di atas TCP/IP, ya. Gitu. Jadi, di dalam TCP/IP itu kan sebenarnya bukan hanya HTTP, tapi bisa juga misalnya telnet, ya, FTP. Nah, kalau kita menggunakan browser, berarti kita menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol. Nah, dalam pengembangannya HTTP memerlukan keamanan yang lebih tinggi yang disebut SSL atau Secure Line. Nah, ketika HTTP telah menggunakan SSL ya, maka HTTP berubah menjadi HTTPS ya. Jadi HTTP secure yang aman gitu. Nah, ini harus memperoleh sertifikasi dulu dengan konten yang harus memenuhi standar. Sekarang Anda mungkin kamu udah mengerti ya beberapa informasi mengenai HTTP. Nah, selanjutnya kita bahas yang berjalan di atas HTTP ya. HTTP itu protokolnya, lalu halamannya itu dibuat menggunakan standar HTML ya, atau Hypertext Markup Language ya. Nah, ini merupakan bahasa web markup internet yang berasal dari kombinasi antara teks dan informasi berupa simbol atau kode yang dimasukkan ke dalam suatu file guna membuat halaman situs. Secara singkat,
HTML adalah bahasa markup internet yang berguna untuk membuat website ya. Jadi membuat website sederhana. Jadi kalau kamu pengen bisa membuat website sederhana, kamu pelajari ya HTML. Itu dasar ya, pelajaran pembuatan web paling dasar. Nah, melalui aplikasi browser seperti Google Chrome ya, atau Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari, itu website yang sudah dibuat menggunakan HTML akan dapat dilihat oleh siapa saja yang terkoneksi ke dalam jaringan. Jadi kenapa bisa dilihat? Karena dia berjalan di dalam protokol HTTP ya, Hypertext Transfer. Jadi dia bisa ditransfer ke berbagai komputer di dalam jaringan. Nah, seperti apa sistem pendistribusiannya? Nah, itu menggunakan TCP/IP ya. Tuh. Jadi misalnya kita ingin melihat halaman yang dibuat di suatu lembaga, katakanlah perguruan tinggi ya. Nah, lembaga itu memiliki IP address publik ya. Misalnya 118.52.6.0. Nah, kamu bisa masukkan itu di browser ya, kalau kamu tahu alamat persisnya. Tapi tentu cara itu susah diingat ya. Karena itulah perlu nanti kita bahas mengenai domain. Nah, sedikit tentang sejarah HTML ya, yang mungkin sudah sering kalian dengar. Itu yang menjadi tokoh kuncinya adalah seorang peneliti CERN ya. CERN itu lembaga penelitian fisika di Eropa, yaitu Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee. Nah, dia yang mendesain dan mengembangkan protokol HTTP dan HTML ini. HTML pada awalnya itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana, tapi akhirnya berkembang sampai HTML versi 5 yang bisa dikatakan sangat lengkap ya, sudah sangat lengkap dan tentu akan terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau kita feedback ya sejarahnya dari HTML versi 1 ya sampai yang terakhir yaitu versi 5. Jadi kalau versi 5 itu sekitar tahun 2009 ya sudah dibangun dan dikembangkan oleh IETF ya atau Internet Engineering Task Force ya, dan Y3C W3C atau World Wide Web Consortium yang dengan adanya tambahan prosedur pembuatan tampilan website baru ya melalui gabungan HTML, Java, dan CSS. Ini contoh skrip HTML yang sederhana ya seperti ini. Jadi kalau nanti kita bahas khusus ya untuk bagaimana membuat website menggunakan HTML beserta sintak-sintaknya. Jadi yang terpenting di sini misalnya diawali dengan jenisnya yaitu HTML ya. Kemudian tag ya. Script HTML itu dibuat di dalam sebuah penanda yang disebut tag HTML. Jadi kalau ada pembuka, di bawahnya ada penutup. Kalau head itu bagian kepala ya. Bagian kepalanya itu kita tulis di dalam tag head. Lalu di dalam kepala itu ada title. Title itu yang masuk ke title bar tulisannya. Kemudian ini header. Nah, ini H1 ya. Jadi header 1 jadi yang ukurannya paling besar. Nah, ukuran hurufnya muncul akan di sini. Dengan ukuran besar. Kalau diganti 2 ini akan menjadi lebih kecil. Tuh, lalu P itu kepanjangan dari paragraf ya. Nah, terus
mau menyisipkan gambar itu pakai image src ya. Nah, itu akan muncul gambarnya. Ini width itu parameter dari gambar yang lebarnya 100 pixel. Nah, terus kita juga di dalam halaman web bisa memasukkan hyperlink ya, menggunakan tag href gitu. Ini blok padinya akan muncul di sini. Kalau diklik dia akan masuk ke halaman lain di internet yang servernya mungkin juga berbeda. Itulah ciri khas dari halaman web ya. Jadi bisa masuk ke halaman lain tanpa harus hafal alamatnya. Gitu. Dan semua ini dimasukkan di dalam body atau bagian tubuh dari halaman web. Nanti selain hyperlink, gambar, header, paragraf, itu komponen-komponen HTML masih banyak lagi seperti form ya, formulir gitu, form input dan lain-lain ya. Banyak table ya, ada tabel gitu. Itu nanti kita pelajari khusus ya. Jadi ini ada contoh dari sebuah script yang hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk itu kita perlu memahami tentang domain. Apa itu domain? Nah, domain secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah alamat atau nama yang digunakan untuk mengenali server, ya. Web server ataupun mail server, bisa web server atau mail server. Nah, domain akan mempermudah pengguna untuk mengingat alamat server. Jadi, seperti yang tadi saya terangkan ya, jadi kita nggak usah hafal IP address dari server yang ingin kita buka halamannya. Misalnya kita dikasih tahu melalui telepon, coba buka halaman saya di 36.81.52.774. Enggak 774 ya, itu terlalu besar. Misalnya titik 12 gitu. Itu IP address saya. Nah, terus foldernya disebutin ini. Kita pasti akan lupa. Tapi kalau kita beritahu misalnya halaman web saya UI.ACID gitu atau libri.ui.acid. Nah, itu akan lebih mudah diingat ya. Atau belgi.ddns.net begitu. Nah, itu akan lebih mudah daripada ini. Makanya itulah diperlukan sebuah domain atau alias ya dari alamat real suatu server web ataupun mail gitu. Nah, mengunjungi Google, Facebook, Twitter atau dari sosial. Nah, nama-nama inilah yang disebut domain ya. Nah, lebih mudah mengingat nama kan timbang kita mengingat angka-angka IP yang relatif rumit. Nah, sekarang tentang tingkatan domain ya. Ada 3 tingkat. Jadi ada top level domain atau TLD, ada second level domain ya, dan ada third level domain. Gitu. Top level itu adalah domain yang paling atas atau tinggi ya. Jadi seperti .net ya, .com, .org, .id. Nah, itu masuk ke dalam domain level atas, paling atas gitu. Nah, sedangkan misalnya kompas.com. Nah, kompasnya itu adalah second level domain. Jadi kalau top level domain itu biasanya pilihan ya. Jadi kita nggak bisa membuat sendiri. Misalnya top level domainnya Adi Wirawan. Jadi misalnya nanti belgi.adiwirawan. Terus smkn3.adiwirawan gitu. Nggak bisa, top level domain itu pilihan. Jadi bisa com, bisa boleh net ya. Nah, terus second level domain itu sifatnya
ditentukan oleh kita ya. Kalau kita ingin punya domain, yang kita bisa tentukan sendiri adalah di level yang keduanya saja ya. Misalnya kita mau buat website untuk usaha dagang, namanya apa? Misalnya Safik Media Tama. Nah, berarti kita second level domainnya Safik Media Tama. Terus top level domainnya mau pilih apa? Boleh .com, boleh .net atau .id ya. Itu. Nah, terus third level domain. Nah, itu adalah level ketiga. Jadi selain domain ya, second level domain, kita bisa kembangkan ke subnya, sub dari sebuah domain. Jadi bagian dari domain yang berfungsi membagi sebuah website ya. Misalnya kita punya domain namanya belgia83.net. Nah, kita bisa pecah-pecah ya. Misalnya buat siswa itu kita siapkan siswa.belgia83.net. Nah, siswanya itu adalah third level domain. Nanti buat guru.belgia83.net begitu. Nanti buat apa lagi misalnya ya. Misalnya buat ujian, kita buat ujian.belgia83.net. Untuk rapot, bikin domain rapot.belgia83.net. Seperti itu. Nah, untuk third level domain itu biasanya lebih bebas dari second level domain. Kalau second level domain ya, kita kalau membangun web dengan memilih second level domain itu biasanya ada biaya yang harus kita bayarkan ke pengelola domain ya. Jadi pengelola domain itu dipecah-pecah. Untuk Indonesia itu ada Pandi ya, di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi gitu. Nah, itu kita harus bayar. Tapi kalau untuk third level domain itu biasanya free. Jadi kalau kita udah punya second level domain, untuk third level domainnya mau dikembangkan sebanyak apa itu bisa kita tentukan sendiri ya, namanya dan jumlahnya. Nah, sekarang macam-macam domain ya. Macam-macam domain atau yang termasuk ke kategori generik ya. Domain itu ada yang generic domain, ada government domain. Nah, kalau yang generic domain yang sifatnya internasional, yang paling populer kan .com ya. Ini adalah untuk domain komersial. Atau bisnis kita pakai .biz. Kalau pendidikan .edu begitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kamu ingin memilih salah satu, lalu sudah menyiapkan second level domainnya, kamu bisa cari di internet dengan kata domain registration atau mendaftar domain. Nanti setiap jenis top level domain biasanya biayanya beda per bulan atau per tahun ya. Per tahunnya berbeda. Jadi com itu berapa, yang edu berapa, dan mungkin persyaratannya juga beda. Nah, kalau yang Indonesia itu menggunakan TLD ID ya, domain.id. Nah, ini sedang dipopulerkan supaya banyak dimanfaatkan oleh pengembang-pengembang web yang ada di Indonesia, supaya bangga menggunakan .id. Karena domain negara ya, ini melambangkan identitas bangsa. Jadi kalau Inggris misalnya .uk ya, Amerika US, India .in, Singapura SG gitu. Nah, kita punya id. Nah, cuma .id itu ada second level domain yang juga sudah ditetapkan dan sifatnya pilihan dan nggak boleh diambil oleh yang lain ya, seperti sekolah nih, SCHID. Jadi kita hanya bisa mendaftarkan
third level domainnya ya, atau domain level ketiga gitu. Kalau GoID itu malah nggak bisa diperjualbelikan ya, karena sudah dikelola langsung oleh pemerintah. Jadi nggak bisa kita saya mau buat domain misalnya apa pasirputih.go.id gitu, nggak bisa ya, karena nanti akan rawan disalahgunakan karena ini adalah domain resmi pemerintah gitu, nggak akan ada yang sama. Kalau di negara lain kayak di Singapura ya SG ya belakangnya. Kalau udah ID dan depan secondary domainnya Go, itu artinya pemerintah Indonesia. Ada misalnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan ya. Itu semuanya menggunakan GoID, atau pemerintahan daerah ya, Depok, GoID dan seterusnya. Nah, setelah memahami domain, kita juga harus memahami apa itu hosting ya. Nah, di sini hosting adalah tempat untuk menyimpan segala macam kebutuhan website agar dapat online ya. Agar kita bisa online, kita harus menempatkan halaman kita di hosting. Jadi kalau domain itu alamatnya, kalau hosting itu adalah rumah atau tanahnya begitu. Jadi kalau ya rumah itu misalnya Jalan Dadap Raya nomor 5. Nah, itu adalah domain. Nah, kalau kita datang ke sana, kita akan melihat apa? Misalnya melihat rumah 2 lantai, di depannya ada kendaraan gitu. Nah, itu hostingnya ya. Jadi kalau kita ingin punya website, selain mendaftar domain, kita harus menyewa hosting atau membuat hosting sendiri ya. Membuat hosting sendiri otomatis jauh lebih mahal ya, jauh lebih mahal daripada tentu saja menyewa. Nah, sudah tahu cara membuat domain lalu mencari hosting, kan akhirnya kita harus membuat webnya sendiri ya. Jadi isinya bagaimana gitu, apa daftar gambar-gambar, foto-foto, atau informasi tentang sekolah, atau informasi tentang usaha yang terdapat produk-produk barang yang dijual dan bisa dibeli secara daring atau online. Nah, itu tentu kita harus mulai membangun sebuah web ya. Membangun web. Nah, untuk bisa membangun web ada beberapa disiplin ilmu yang harus kita perdalam ya, atau pelajari. Tentu saja yang pertama adalah HTML ya, itu masuk ilmu dasar dalam pembangunan sebuah web. Lalu pendukung HTML itu adalah CSS ya, atau Cascading Style Sheet. Itu untuk memperindah lah katakanlah ya tampilan web. Kemudian juga ada XML yang mulai dikembangkan karena tuntutan webnya itu sekarang sudah benar-benar harus selain menarik, aman, dan memiliki banyak fitur. Nah, itu dari sisi dasar penguasaan untuk bisa membangun sebuah web. Kemudian di sisi pemrogramannya, ada pemrograman web, kita bisa menggunakan Java yang mungkin client side ya, nanti dipelajari apa itu client side atau server side. Lalu ada PHP ya, Python, ASP ya. Kalau ASP itu yang berbasis Windows, untuk server berbasis Windows. Kalau PHP itu open source ya, yang bisa di Linux atau Windows. Begitu juga Java dan Python. Nah, kalau sudah pemrograman supaya dinamis, biasanya harus terkoneksi ke database. Di sini tentu database khusus untuk web ya. Nah, database khusus itu ada MySQL, ada Postgre, Oracle,
atau NoSQL. Jadi kalau misalnya kita membuka situs jual beli ya, seperti Tokopedia. Nah, kalau kita memasukkan barang yang kita ingin beli di pencarian, nah dia akan menelusuri di basis data yang ada. Jumlahnya bisa jutaan datanya. Begitu. Jadi data itu disimpan dalam sebuah basis data yang bisa diakses semua orang, tapi memiliki standar keamanan yang terjamin, walaupun kadang-kadang bisa di hacking ya. Jadi kadang-kadang suka terjadi sebuah web database-nya diambil ya, di-copy oleh hacker lalu dijual belikan. Seperti itu. Nah, ini makanya kalau membangun web yang serius itu isu keamanan harus benar-benar diperhatikan. Gitu. Kemudian yang kaitannya dengan desain ya atau konten web. Nah, dulu ada Adobe Flash, cuma ini sudah ditinggalkan dan disubstitusi oleh HTML5 ya dan CSS. Jadi Flash itu sudah mungkin masih ada yang menggunakan tapi tidak direkomendasikan. Tapi ini adalah salah satu web konten yang membuat website lebih interaktif ya dan animatif. Nah, terus kalau web itu kan ada foto, ada gambar, nggak mungkin web itu isinya hanya tulisan ya. Nah, itu bisa memanfaatkan rata-rata aplikasi Adobe Image Ready. Lalu Photoshop juga ya untuk pengeditan gambar. Jadi kalau kita ngambil gambar pakai kamera atau handphone, mau dimasukkan ke web, itu nggak bisa langsung upload ya. Misalnya kita ngambil dalam ukuran 4K, sekitar 20 mega langsung kita upload. Itu kasihan nanti browser, orang yang menggunakan browser mengakses website yang ukuran gambarnya besar ya. Kuotanya bisa langsung habis gitu dan lambat. Jadi harus diproses. Nah, untuk memproses gambar-gambar itu ya ini 3 ini ya. Image Ready, Photoshop, Corel. Tapi sekarang banyak aplikasi pihak ketiga lain yang bisa kita manfaatkan. Jadi kemampuan seni dalam membangun website itu juga sangat penting. Ya, jadi nggak cukup dengan ini aja ya, ilmu dasar pemrograman sama database-nya ya. Faktor estetis itu akan mempengaruhi penilaian orang terhadap web kita yang kita bangun. Nah, gimana kalau susah ya? Jadi kalau untuk bisa yang kayak tadi ya, menguasai semua ini, itu sampai kuliah S1 juga mungkin nggak benar-benar bisa. Kecuali kalau memang kita punya minat yang besar, lalu belajar dari SMP ya, atau SD malah, membangun web, pelajari sendiri, karena emang sumbernya banyak ini di internet ya. Tinggal googling saja, atau bisa ada ikut kursus online ya, kursus-kursus online yang bersertifikat gitu. Kita belajar mandiri, apalagi di era pandemi seperti ini, itu memungkinkan sih, cuma memang bukan hal yang mudah. Gitu. Rata-rata orang yang bergelut di bidang web itu memiliki spesialisasi. Gitu. Tapi kalau misalnya kita seorang pebisnis atau seorang pelajar yang ingin membuat website yang menarik gitu tanpa harus belajar ini dulu semua, gimana caranya? Nah, itu bisa dengan memanfaatkan CMS ya. Jadi kita nggak harus tahu bahkan HTML ya, apalagi programming, database ya, terus image processing gitu. Nah, ada langkah singkat untuk membangun web yang baik gitu dengan cara yang lebih cepat. Nah, sistem manajemen konten atau content management system itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambah atau mengubah isi suatu web. Nah, ini merupakan kemudahan yang diciptakan oleh para programmer untuk individu maupun bisnis mengelola web mereka tanpa harus menguasai web programming bahkan web design.
gitu. Jadi tinggal ya seperti kita nginstal di komputer ya, download, terus ditempel, diinstal gitu, next gitu ya. Lalu ngisi pengaturan, misalnya judul webnya apa ya, terus penjelasan webnya apa, seperti itu. Sudah disediakan ya aplikasi apa semacam CMS yang sesuai dengan tujuan web yang ingin kita bangun. Memang apa aja sih jenis-jenis web itu? Nah, itu sudah diantisipasi oleh programmer web ya. Jadi kita mau bikin galeri foto ada ya. Untuk membuat berita, website berita itu juga ada. Nah, sejarahnya CMS itu di tahun 97 ya, yaitu ketika Typo3 mulai dibuat oleh Kasper Sarkov ya. Dan menjadi CMS yang sifatnya open source. Nah, terus CMS yang populer itu Drupal dan WordPress. Sebenarnya Joomla juga cukup populer. Nah, sekarang macam-macam CMS. Kalau untuk portal, misalnya berita atau situs, bahkan mungkin situs sekolah, situs UKM ya, usaha kecil, itu bisa menggunakan jenis portal. Di portal itu artinya punya banyak konten di dalamnya, misalnya ada apa galeri ya atau slideshow gitu, terus ada foto, lalu ada diskusinya juga mungkin ya, ada diskusi dan ada apa tulisan formulir ya, formulir itu berarti apa CMS yang isinya bisa dikatakan relatif lengkap, itu namanya portal. Tapi pengelolaannya karena kontennya beragam itu lebih rumit ya. Nah, kalau mau yang sederhana kita bisa memilih CMS jenis blog ya seperti WordPress. Sebenarnya Drupal juga bisa disebut sebagai blog. Gitu. Itu lebih simpel. Jadi kalau kita membuat blog ya, membuat website menggunakan CMS jenis blog, itu fokus kita lebih ke konten, bukan ke desain ya. Bukan berarti nggak harus mikirin desain, cuma fokusnya ke konten. Kita bagaimana membangun konten-konten yang menarik dan banyak ya, yang produktif gitu, sering mengupload entah itu artikel ataupun apa. Lalu ada jenis e-commerce ya. Jadi untuk UKM ini cocok menggunakan CMS jenis e-commerce. Contohnya ada PrestaShop, OpenCart dan lain-lain. Lalu kalau untuk diskusi itu disediakan CMS, PHPBB dan lain-lain. Lalu untuk pendidikan ada khusus ya, CMS pendidikan itu Moodle yang terkenal. Jadi kalau kamu suatu sekolah menyewa hosting ya, mendaftarkan domain sekolahnya, lalu menyewa hosting ataupun membuat server dedicated, terus mau memasukkan kegiatan-kegiatan sekolah dan informasi sekolah yang penting yang perlu dipublis, itu biasanya bisa menggunakan Moodle ya, karena di dalamnya udah lengkap ini, ada beritanya juga bisa ya. Untuk sekolah itu ada ujian. Nah, ujiannya ada di Moodle ya untuk ujian. Untuk penugasan bisa untuk tugas-tugas sekolah. Jadi itu silakan kalau sekolah ingin membuat website terus nggak terlalu ingin repot di pembuatan konten ya di bidang pemrograman webnya, bisa mendownload dan menginstal Moodle di webnya. Ada juga misalnya khusus galeri ya, jenis atau kategori galeri, CMS kategori galeri. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian kita akan bisa membuat web dengan cepat. Makanya suka ada
sering kita dengar ada semacam workshop membuat website dalam sehari gitu. Itu sekarang bukan hal yang mustahil. Tapi kalau kita membangun website dari nol dengan pemrogramannya, dengan HTML, PHP, database-nya, itu akan butuh waktu berbulan-bulan ya. Jadi semacam coding from scratch ya, membuat kode dari nol gitu. Nah, itu kadang-kadang tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari untuk orang atau lembaga atau usaha yang memang punya tujuan khusus ya. Nggak bisa dia bikin langsung install CMS aja gitu. Kayak e-commerce ya, sebenarnya e-commerce ini kalau benar-benar serius nggak bisa ya. Nggak bisa, jadi harus benar-benar buat dari nol, harus punya programmer ya, atau paling nggak memesan ke semacam perusahaan pengembang aplikasi paling tidak ya, seperti itu. Jadi itulah ya sedikit dasar tentang bagaimana kita memahami web dan bagaimana membuat web, bisa mengembangkan web sendiri seperti itu. Jadi mungkin di materi yang lain saya akan lebih spesifik ke beberapa bagian ya. Misalnya kita bagaimana membangun CMS ya, menyewa hosting, kemudian mendaftarkan domain, lalu mengupload CMS gitu. Itu akan bisa dilakukan dengan cepat. Atau bisa juga misalnya belajar HTML, lalu belajar CSS, belajar PHP, SQL, ataupun Postgre ya, atau Oracle, dan desain grafis yang berkaitan dengan web seperti itu. Jadi untuk materi pembahasan kali ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi yang lain.